setiap berkat, atas setiap pemeliharaan-Mu, atas setiap selalu penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, perlindungan-Mu Tuhan, berkat-berkat yang melimpah, bahkan berkat kesehatan sampai hari ini kami ada, itu semua karena anugerah-Mu saja ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap memuji Engkau, kami siap memuliakan Engkau, kami siap diberkati pada pagi hari ini Tuhan. Ini kami ya Roh Kudus, kami buka hati kami, jamah dan kuatkan kami kembali dengan firman dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan, kami siap Tuhan untuk diberkati pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu. Kami harap dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada bagi Bapak Ibu dan saya. Mari saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam penyertaan Tuhan. Siapkan hati Bapak Ibu, siapkan seluruh keberadaan Bapak Ibu saat ini, tubuh jiwa Bapak Ibu saat ini untuk datang kepada Tuhan. Kemuliaan di tengah badai, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku Tuhan, kasih menguatkanku Tuhan. Yesus. Yes. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana.
kehidupan kita. Sakit penyakit mungkin Tuhan boleh izinkan datang dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ada kemuliaan akan Tuhan nyatakan di dalam tengah badai itu. Ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam sakit penyakit kita. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Asal kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Asal kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kita tahu doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah yang mustahil menjadi mungkin bagi Tuhan. Sebab kita berdoa kepada Tuhan. Yes Tuhan. Kita akan pujian saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri dan mencari-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya Yesus. Saat keadaan yes sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku. Saat kenyataan di depanku. Mengecewakan perasaanku. Menutup mata memandang-Mu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan. Mengalir kemanapun Kau mau. Mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di Puji Tuhan, kalau pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan hidup, kami sungguh mengucap syukur. Biarlah Tuhan kehidupan ini kami gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan membuka kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengarkan, agar firman-Mu ini boleh tertanam dalam tanah hati kami.
bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kita katakan luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita telah masuk dalam minggu yang pertama di bulan Mei. Dan tanpa terasa, kurang lebih hampir 2 bulan, kita menghadapi bersama-sama situasi wabah penyakit yaitu virus corona. Tetapi kita tetap bersyukur kalau pemeliharaan Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita masih ibadah secara online. Tetapi saya percaya Tuhan yang hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara selalu dekat dengan kita. Kita mungkin jaga jarak social distancing, tetapi Tuhan tidak pernah jaga jarak dengan kehidupan kita. Ada amin? Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Kalau firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul adalah doa yang mengubahkan segala sesuatu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, doa bagi orang percaya, bagi orang Kristen, doa itu bukanlah hal yang aneh. Doa itu biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita harus belajar bahwa sesuatu yang biasa ini sesungguhnya ada hal yang luar biasa. Yaitu apa? Bahwa doa adalah senjata yang diberikan oleh Allah bagi kita orang percaya atau anak-anaknya untuk melawan kuasa atau serangan daripada si jahat iblis. Kita adalah manusia yang berdosa. Iblis juga telah jatuh dalam dosa. Tetapi perbedaannya adalah Tuhan mau menyelamatkan kita. Melalui kematian Kristus di kayu salib, sehingga ada pengampunan dosa bagi orang yang percaya. Dan kita orang yang percaya, kita menerima pengharapan akan kehidupan yang kekal. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang berkata, saya berdoa, tapi orang lain tidak berdoa. Saya menghadapi masalah, orang lain juga punya masalah. Saya bisa mencapai satu keberhasilan, saya bisa mencapai satu hal yang baik, dan ternyata orang lain juga bisa mencapai keberhasilan. Orang lain juga bisa mencapai hal yang baik. Lalu di mana perbedaannya? Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu pertanyaan yang besar bagi banyak anak-anak Tuhan. Tapi saya mau hari ini Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan agar kita mengerti mengapa kita harus berdoa. Yang pasti Bapak Ibu Saudara ada bedanya antara orang yang berdoa dengan orang yang tidak berdoa. Yang berbeda jelas adalah orang yang berdoa, dia akan meminta pengampunan daripada Tuhan sehingga hidupnya, dosanya diampuni oleh Tuhan. Orang yang berdoa kepada Tuhan dan meminta ampun, saya percaya pasti akan diampuni. Tapi orang yang tidak minta ampun kepada Tuhan, maka dia tidak akan mendapatkan pengampunan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar hari ini mengapa kita harus berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita lihat dulu di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini berarti doa adalah perintah. Mintalah, kata perintah. Berarti Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa. Bukan sebuah pilihan, boleh doa apa enggak, tapi harus berdoa. Yang setuju katakan amin, ya. Kenapa Tuhan mengatakan ini sebuah perintah? Karena dengan berdoa berarti kita boleh percaya kepada Tuhan, boleh bergantung kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Yang kedua adalah karena kita perlu Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Bapak Ibu Saudara, kita melihat keadaan hari-hari ini bertambah jahat. Wabah virus corona sudah mulai ada di dunia ini sejak akhir Desember 2019 dan masuk di Indonesia mungkin sekitar bulan Maret, tetapi dampaknya besar sekali. Setiap hari televisi memberitakan kematian yang begitu banyak, korban daripada wabah virus corona ini. Apakah Bapak Ibu menjadi takut? Pasti takut Bapak Ibu Saudara. Tetapi
Kenapa kita menjadi kuat? Karena kita mendapatkan penyertaan Tuhan. Ada amin? Kita sudah lewati beberapa waktu ini bersama-sama, mungkin tinggal di rumah saja, kerja di rumah, sekolah di rumah, bahkan beribadah juga di rumah. Dan semua dalam keadaan sehat-sehat, itu tidak lepas daripada penyertaan Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu Saudara, iblis lawan kita. Sasaran tujuan daripada iblis adalah dia ingin supaya manusia itu tidak selamat atau binasa. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata, sadar dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Waspada dan berjaga-jaga. Saudara yang kasih Tuhan, kita seringkali disuruh berjaga-jaga. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di dalam firman Tuhan, Yesus juga suruh murid-muridnya berdoa dan berjaga-jaga. Tetapi apa jadinya? Seringkali orang yang tidak waspada itu ngantuk. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara, di saat-saat ini kita mau berjaga-jaga. Karena apa? Lawan kita iblis. Dia dikatakan firman Tuhan seperti singa yang mengaum-ngaum, singa yang mau mencari korban untuk dapat dibinasakan. Saudara yang kasih Tuhan, iblis demikian berusaha, tapi kita percaya kuasa Tuhan luar biasa. Kuasa Tuhan melindungi kehidupan kita setiap hari. Itulah sebabnya kita mau berdoa kepada Tuhan setiap hari. Karena apa? Kita tidak pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Ada amin? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus berdoa? Yang ketiga adalah karena kekuatan kita ini terbatas. Bahkan firman Tuhan dengan jelas dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 berkata, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita gak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu kita perlu berdoa. Dan ada Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Jadi kenapa kita harus berdoa? Ada 3. Yang pertama perintah Allah, yang kedua karena kita perlu Tuhan setiap hari, yang ketiga karena kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Puji Tuhan. Saudara yang setuju boleh katakan amin. Nah, sekarang kita akan masuk apa yang harus kita lakukan waktu kita berdoa. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk kita berdoa? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, sama seperti Yesus ketika dia ada dalam dunia, Yesus suka berdoa. Firman Tuhan katakan, pagi-pagi benar, ia pergi berdoa. Yesus mencari tempat dan waktu yang khusus untuk berdoa bagi Tuhan. Saudara, hari ini saudara harus belajar untuk bisa memberikan tempat dan waktu yang khusus bagi Tuhan. Saudara mau doa pagi, mau doa siang, mau doa sore, atau mau doa malam, silahkan Bapak Ibu tentukan waktu dan tempatnya. Dan bicara tempat Bapak Ibu Saudara, kita harus juga bisa mencari tempat yang baik. Ya. Contohnya ya mungkin kalau Bapak Ibu di rumah mungkin ada sebuah kursi. Nah, di tempat itulah Bapak Ibu akan duduk, lalu membawa Alkitab, membaca dan merenungkan dan berdoa, berbicara kepada Tuhan. Jadi doa itu jangan jalan-jalan Bapak Ibu Saudara. Doa itu jangan sedang mengerjakan sesuatu, ya. Tapi doa itu adalah sediakan waktu, sediakan tempat yang khusus buat Tuhan. Ya. Yang kedua, yang harus kita lakukan saat berdoa adalah kita harus tahu ada firman Allah yang dijanjikan bagi kita, dan firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Saudara kasih Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah menolong kehidupan kita, bahwa Allah Dia berjanji untuk menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya. Ya. Dikatakan bahwa orang yang tahu akan kebenaran firman Tuhan, dia harus menjadi pelaku. Dia bukan hanya iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Jadi waktu kita berdoa, mari kita perkatakan firman. Mari kita katakan apa yang kita terima daripada Tuhan. Maka kita akan
mendapatkan apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan saat kita berdoa? Ialah hiduplah dalam kasih. Boleh katakan sama-sama, hiduplah dalam kasih. Nah, apa yang dimaksudkan hiduplah dalam kasih? Saudara yang kasih Tuhan, Yesus ajarkan sama murid-muridnya. Kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam pintu, masuklah ke kamar, kuncilah pintu. Dan Bapak Ibu Saudara juga Yesus ajarkan ketika engkau mulai berdoa, lalu ingat ada saudaramu yang bersalah kepadamu atau mungkin ada masalah yang harus dibereskan, maka segeralah bangkit dan selesaikan itu semua. Artinya apa? Saudara, Tuhan mau kita hidup dalam kasih Tuhan. Kita harus mengasihi sesama kita. Kita gak hanya bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu. Saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, iya. Dengan segenap jiwa, iya. Dengan segenap akal budi, pasti. Dengan kekuatan kita, amin gitu. Gak selesai di situ Bapak Ibu Saudara. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadilah berkat buat orang-orang sekitar kita. Mungkin mereka waktu mereka berbeda pendapat, bertengkar dengan Bapak Ibu Saudara, mungkin ada rasa benci, ada rasa gak suka, ada rasa ini. Itu biasa Bapak Ibu Saudara. Memang panas hati, amarah seringkali membuat seperti itu. Tapi kalau waktu kita berdoa kepada Tuhan ada syarat. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat ayatnya, saya ajak Bapak Ibu Saudara buka di dalam Matius pasal yang ke-6. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Ini adalah tentang doa Bapa kami ya. Dikatakan begini. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-13 dulu saya baca ya. Ini bagian terakhir dari doa Bapa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tapi masih ada ayat 14 Bapak Ibu Saudara. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi kalau kita mau diampuni Tuhan, kita juga harus mengampuni saudara kita, kesalahan kita. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hiduplah dalam kasih ya. Artinya Tuhan mau ya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan, harus mengampuni satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, doa itu mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu katakan doa mengubah segala sesuatu. Mari kita lihat ya, ada ayat yang kalau bicara tentang khotbah tentang doa, ini ayat sering kali diucapkan, sering kali dibacakan bersama-sama ya. Yang terdapat di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Di sini dikatakan ayat 14. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit. Saudara yang kasih Tuhan, ayat 14 berkata, kalau ada yang sakit didoakan. Ya. Dan ayat 15 berkata, doanya itu doa dengan percaya, dengan iman. Dan doa yang dengan iman ini menghasilkan sesuatu, mengubah sesuatu. Orang yang sakit didoakan dengan iman, hasilnya menjadi, nah siapa yang bilang sembuh? Wah, pasti Bapak Ibu bilang sembuh. Tapi firman Tuhan katakan bukan sembuh Bapak Ibu Saudara, diselamatkan. Jadi doa itu, saudara saya kasih dalam Tuhan, gak salah kita berdoa waktu kita sakit, kita minta kesembuhan daripada Tuhan. Tetapi yang terpenting di mata Tuhan itu bukan kesembuhan, tapi keselamatan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar
kuasanya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu coba lihat di sini. Ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang besar kuasanya ini bukan kesembuhan. Kesembuhan itu juga luar biasa. Tetapi yang lebih besar daripada kesembuhan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu baca ulang-ulang. Apa yang saya ajarkan ini untuk mengajak Bapak Ibu untuk menarik, untuk suka belajar. Lihat bahwa dikatakan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Tetapi yang paling penting adalah yang besar kuasanya adalah keselamatan. Jadi yang terpenting bagi kita Bapak Ibu Saudara, waktu kita berdoa buat keluarga kita, waktu kita berdoa buat orang-orang, seringkali tadi katakan kita harus berjaga-jaga lawan musuh iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Iblis sedang berusaha membuat orang percaya menjadi tidak percaya. Doanya doa yang sia-sia. Lebih baik doa begini aja. Hari ini saya berdoa perlu sesuatu, berdoa sama Tuhan. Ternyata saya dapatkan, minta sepatu, dapat sepatu. Hari ini saya minta pekerjaan, dapat pekerjaan. Mungkin ya. Minta jodoh, dapat jodoh, ya kan? Tapi bukan doa yang besar kuasanya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang berdoa buat orang yang belum selamat supaya dia bertobat, dan Bapak Ibu cukup berdoa satu kali dan berkata, udahlah, biarkan aja orang itu. Sadar dan berjaga-jaga lawan kita si iblis. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya mau ingatkan buat Bapak Ibu Saudara, waktu kita berdoa buat orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi di dalam kasih Tuhan, itu doa yang luar biasa kuasanya. Bapak Ibu berdoa mungkin kata-katanya biasa, tapi kuasa Tuhan luar biasa. Karena ini firman Tuhan yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita adalah kita berdoa bagi orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum bertobat, supaya hidupnya percaya dan bertobat kepada Tuhan. Bukankah mereka juga perlu diselamatkan? Itulah sebabnya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, doa yang mengubah segala sesuatu. Orang kalau belum percaya sama Tuhan, lalu ketika dia bertobat, semuanya berubah. Yang tadinya dia tidak tahu waktu dia mati dia akan kemana, sekarang dia tahu. Saudara yang sudah diselamatkan Tuhan, kalau saudara meninggal, saudara tahu saudara akan kemana? Saudara akan masuk dalam bagian kerajaan surga yang kekal. Ada amin? Saudara senang untuk masuk dalam surga yang kekal? Amin? Senang. Mereka juga senang, tapi mereka belum tahu. Hari ini mereka belum buka hati mereka. Kenapa kita gak mau berdoa? Dan Tuhan ajarkan kepada kita hari ini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi jangan sampai ayat yang bagus, yang luar biasa ini, ya, ibaratnya Bapak Ibu Saudara, ini ibaratnya ya, tadi katakan senjata. Kalau kita melihat di film-film, suatu bangsa mau berperang, dia bawa senjata yang canggih, yang besar gitu Bapak Ibu. Sekarang ternyata senjata yang canggih dan besar itu hanya digunakan untuk menghancurkan bukan benteng, bukan pertahanan tembok yang besar, bom yang begitu kuat, tapi menghancurkannya apa? Menghancurkan pohon kecil atau menghancurkan kandang ayam. Yang sebenarnya kalau mau menghancurkan kandang ayam, yang menghancurkan pohon kecil, ini perumpamaan masalah kecil, nggak perlu pakai senjata yang canggih. Tapi kalau kita sudah diperlengkapi dengan senjata yang besar, yang canggih, yang dahsyat, maka yang harus dihancurkan itu pun adalah masalah yang besar, yaitu keselamatan. Amin. Kita sudah selamat, kita juga mau orang lain diselamatkan. Puji Tuhan. Mari terus berdoa, mari terus percaya Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Tuhan memberkati bagi kita Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah nyanyikan lagu ini ya, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman
berkuasa menyelamatkan. Saya ajak Bapak Ibu satu kali saja nyanyi lagu ini. Dan waktu Bapak Ibu nyanyi, ini ada teksnya. Bapak Ibu tolong perhatikan bahwa doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, itu bukan untuk diri kita lagi, tapi untuk menyelamatkan supaya ada keselamatan bagi orang lain. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan berkuasa menyelamatkan. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini yang mengubahkan kehidupan kita. Manusia lama kita telah diubahkan oleh Kristus. Kita memiliki kehidupan yang baru. Kita memiliki pengharapan yang baru. Mari kita siapkan hati kita. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berterima kasih buat firman Tuhan yang kami boleh pelajari bersama-sama. Doa yang mengubahkan segala sesuatu. Hidup manusia akan berubah ketika berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami juga akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ampuni dan sucikan kehidupan kami agar kami boleh layak mengambil bagian. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh. Bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah. Ku menari bagimu, memuji karena ku berkemenangan oleh curahan darah. Bolehkah saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri? Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Bapak Ibu bisa siapkan roti dan air anggur. Mari kita akan melihat pada firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat ke-26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh sebab itu harus makan dan minum dengan cara yang layak, hormat kepada pengorbanan Tuhan. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau ada dosa, ada kesalahan, minta ampun sama Tuhan. Dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan dan darah ini adalah darah Kristus, maka
akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, silahkan makan dan ambil perjamuan kudus ini, asal kita mengakui bahwa ini adalah tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan katakan banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, arti kita berdoa dengan sungguh-sungguh minta ampun dan mengakui ini adalah perjamuan kudus melambangkan tubuh dan darah Kristus, maka hukuman tidak akan menimpa kita. Katakan amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti ini. Kita pegang bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu kita boleh angkat cawan ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum perjamuan kudus ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Musik boleh terus nyanyi kepujian darahmu Yesus. Haleluya. Haleluya. Sucikan aku. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara mengucap syukur buat perjamuan kudus yang sudah kita ambil pada hari ini bersama-sama. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat karyamu di kayu salib. Karena salibmu Tuhan, kami boleh menerima pengampunan dosa kami Tuhan. Kami boleh masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Karena hidup kami disucikan oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini bersama-sama darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Jadikan baru. Ku dijadikan baru. Bapa kami dalam surga, kami bersama-sama berdoa dengan orang-orang yang hari ini mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami berkata, darah-Mu Yesus, sucikan kami. Darah-Mu Yesus, ubahkan hidup kami. Darah-Mu yang menjadikan kami baru di dalam Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kehidupan kami yang penuh dengan dosa, kesalahan, telah kami tinggalkan, telah kami lepaskan itu semua dan digantikan dengan keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perubahan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ini adalah peringatan akan kematian Engkau sampai Engkau datang kembali. Kami nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Kami akan menyambut Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur kami akan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Bapa dalam surga, kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, buat bangsa dan negara kami Indonesia
yang sedang menghadapi wabah virus corona. Kami berdoa buat pemimpin kami agar mereka boleh bijaksana, diberikan hikmat akal budi dalam memimpin dan membuat peraturan. Semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Kami percaya wabah ini akan segera berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa para dokter, para perawat agar Tuhan berkati, segera jeri lelah mereka. Mereka ada di bagian depan untuk menangani wabah penyakit ini. Engkau berkati mereka dengan kesehatan. Engkau memberikan mereka dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Engkau memberkati dan mencukupi kebutuhan kami. Situasi yang mungkin beberapa waktu ini kami ada di rumah, kami berdoa agar tetap ada cukup makanan yang tersedia. Kami berdoa agar negara kami tetap aman dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa agar setiap kami boleh sehat, kami boleh dijauhkan dari wabah penyakit ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa bagi orang yang sakit, hari ini kembali kami berdoa dan percaya Tuhan di dalam nama Yesus akan terjadi kesembuhan. Di dalam nama Yesus akan terjadi kesembuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Firman-Mu mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya, saudara keluarga kami yang kami kenal, yang mungkin hari-hari ini mereka perlu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur bagi gereja kami yang masih tetap dapat melayani. Kami bersama-sama beribadah walaupun dilakukan secara online. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Memberkati buat setiap orang yang terlibat dalam pembuatan rekaman ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua yang terlibat, jeri lelah mereka tidak akan sia-sia. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah menyerahkan persepuluhan, persembahan ke rumah Tuhan. Tuhan memberkati. Apa yang mereka sudah transfer, apa yang mereka sudah serahkan dalam rekening gereja, Tuhan yang menghargai, Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kalau kami sudah selesai dalam ibadah kami hari ini. Segala puji dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita dan kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.